Selamat datang kembali di Cakrif YouTube channel, tempat di mana fakta dan kisah dramatis bertemu dalam harmoni yang mengguncang jiwa. Kali ini, kami menghadirkan sebuah topik yang tak hanya memikat, tapi juga penuh intrik dan rahasia tersembunyi, 7 fakta tentang wanita cantik yang terlibat dalam konspirasi besar. Bayangkan kecantikan yang menjadi senjata, pesona yang membungkus rahasia gelap, dan ambisi yang mampu mengguncang dunia. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah-kisah ini akan membawa kalian pada perjalanan penuh misteri, di mana kebenaran berselimutkan teka-teki. Mari kita mulai dari fakta nomor 7, dan bersiaplah untuk terkejut dengan sisi gelap dari keanggunan yang memukau. Nomor 7, Putri Citra Dewi dan Perang Bubat. Putri Citra Dewi adalah putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris. Sebagai bagian dari perjanjian diplomatik antara Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Majapahit, Putri Citra Dewi dikirim untuk menikah dengan Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang terkenal. Pernikahan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kedua kerajaan besar di Pulau Jawa tersebut. Namun, perjalanan menuju Majapahit tidak berjalan mulus. Ketika rombongan Putri Citra Dewi tiba di Bubat, sebuah daerah di dekat ibu kota Majapahit, terjadi ketegangan yang memicu konflik besar. Menurut beberapa sumber sejarah, ketegangan ini disebabkan oleh perasaan terhina yang dialami oleh pihak Pajajaran akibat sikap yang dianggap merendahkan dari pihak Majapahit. Perang Bubat pun pecah, melibatkan pasukan Pajajaran dan Majapahit dalam pertempuran sengit. Dalam pertempuran ini, Putri Citra Dewi tewas, bersama dengan banyak prajurit Pajajaran yang gugur. Kematian Putri Citra Dewi menjadi simbol tragis dari kegagalan diplomasi dan konspirasi besar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi kerajaan Pajajaran dan memperburuk hubungan antara Pajajaran dan Majapahit. Prabu Siliwangi sangat marah atas kematian putrinya dan peristiwa ini mengguncang stabilitas politik di Jawa pada masa itu. Akhir dari Perang Bubat sangat tragis dan berdarah. Pasukan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi mengalami kekalahan telak melawan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Kekalahan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi Pajajaran, tetapi juga meninggalkan luka mendalam dan memperburuk hubungan antara kedua kerajaan. Prabu Siliwangi sangat marah dan kecewa atas kematian putrinya dan kekalahan pasukannya. Peristiwa ini juga mengguncang stabilitas politik di Jawa pada masa itu dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Nomor 6. Helen dari Troya. Helen, yang dikenal sebagai wanita tercantik di dunia, menjadi pusat dari Perang Troya. Menurut mitologi Yunani, Helen adalah putri Zeus dan Leda, serta istri dari Menelaos, Raja Sparta. Hubungannya dengan Paris, Pangeran Troya, memicu perang besar antara Yunani dan Troya. Paris, yang dikenal karena ketampanannya, menculik Helen dari Sparta dan membawanya ke Troya, yang menyebabkan kemarahan Menelaos dan memicu perang yang berlangsung selama 10 tahun. Meskipun sering digambarkan sebagai cinta terlarang, banyak sejarawan percaya bahwa perang ini sebenarnya dipicu oleh ambisi Yunani untuk menguasai Troya, kota strategis yang mengontrol perdagangan di Laut Aegea. Troya adalah kota yang sangat penting secara ekonomi dan militer, dan penguasaan atas kota ini akan memberikan keuntungan besar bagi Yunani. Selain itu, perang ini juga melibatkan banyak pahlawan legendaris seperti Achilles, Hector, dan Odysseus, yang kisah-kisahnya diabadikan dalam epik, Iliad, dan Odyssey, karya Homer. Perang Troya berakhir dengan kehancuran total kota Troya, berkat tipu muslihat kuda Troya yang digunakan oleh pasukan Yunani untuk menyusup ke dalam kota. Setelah perang, Helen kembali ke Sparta bersama Menelaos, meskipun nasibnya setelah itu masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan penulis. Nomor 5. Matahari. Matahari, yang memiliki nama asli Margaretha Gertruida Zell, lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1876 di Leeuwarden, Belanda. Ia adalah anak dari pasangan Adam Zell, seorang pembuat topi, dan Antje van der Melen, yang memiliki darah Belanda Jawa. Setelah pernikahannya dengan Kapten Rudolf Machleot yang sering berselingkuh dan menyiksanya, Matahari pindah ke Paris pada tahun 1903. Di Paris,
Ia mengadopsi nama panggung, Matahari, yang berarti, matahari, dalam bahasa Melayu. Ia segera menjadi terkenal sebagai penari eksotis dan kelas atas, memikat banyak pria berpengaruh dengan pesona dan kecantikannya. Namun, di balik gemerlap panggung, Matahari juga terlibat dalam dunia spionase yang penuh bahaya. Selama Perang Dunia I, Matahari diduga bekerja sebagai mata-mata ganda untuk Jerman dan Prancis. Ia direkrut oleh Karl Kramer, atas Perskonsulat Jerman di Belanda, untuk mengumpulkan informasi dari para pejabat Prancis. Namun, ia juga bekerja untuk Kapten Georges Ladox, Kepala Dinas Kontrinteligens Prancis. Pada tahun 1917, Matahari ditangkap oleh pihak berwenang Prancis atas tuduhan memberikan informasi kepada musuh. Meskipun bukti terhadapnya masih diperdebatkan hingga kini, ia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1917, Matahari dieksekusi oleh regu tembak di Vincennes, Prancis. Kisah hidup Matahari penuh dengan misteri dan kontroversi, menjadikannya salah satu wanita paling terkenal dalam dunia spionase. Ia dikenang sebagai sosok yang memikat dan tragis, yang hidupnya berakhir di tengah intrik dan pengkhianatan. Nomor 4, Cleopatra. Cleopatra, Ratu Mesir, dikenal karena kecantikannya, kecerdasannya, dan hubungannya dengan dua tokoh besar Romawi, Julius Caesar dan Mark Antony. Lahir pada tahun 69 sebelum Masehi, Cleopatra adalah anggota dinasti Ptolemaic yang memerintah Mesir setelah kematian Alexander Agung. Ia naik tahta pada usia muda dan segera menyadari bahwa masa depan Mesir tergantung pada kemampuannya untuk bermanuver di dunia politik Romawi yang penuh intrik. Aliansi dengan Julius Caesar. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Cleopatra terlibat dalam perang saudara dengan saudaranya, Ptolemaios XIII. Dalam situasi yang sulit ini, ia mencari dukungan dari Julius Caesar, salah satu tokoh terkuat di Romawi pada masa itu. Menurut legenda, Cleopatra berupaya bertemu Caesar dengan cara yang sangat berani. Ia digulung dalam karpet besar dan dibawa ke hadapan Caesar, menciptakan kesan mendalam pada sang pemimpin Romawi. Aliansi ini segera berbuah hubungan asmara dan politik yang menguntungkan Cleopatra. Caesar membantunya merebut kembali tahta Mesir, dan Cleopatra mengandung anak Caesar, Ptolemaios XV, yang kemudian dikenal sebagai Caesarion. Peran politik Cleopatra di Romawi. Dengan dukungan dari Caesar, Cleopatra mampu memperkuat posisinya sebagai Ratu Mesir. Namun, hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan asmara. Itu adalah persekutuan politik yang penting bagi Cleopatra untuk melindungi negaranya dari dominasi Romawi yang semakin kuat. Setelah Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra berada dalam situasi yang sulit. Romawi mengalami kekacauan politik, dengan berbagai faksi bersaing untuk menguasai kekaisaran. Hubungan dengan Mark Antony. Di tengah krisis ini, Cleopatra sekali lagi menunjukkan kecerdikannya dalam bermain politik dengan bersekutu dengan Mark Antony, salah satu jenderal paling kuat di Romawi yang memimpin bagian timur kekaisaran. Hubungan mereka romantis dan politis, dan mereka memiliki 3 anak bersama. Namun, aliansi mereka membuat marah Senat Romawi, khususnya Octavianus. Kemudian dikenal sebagai Augustus, yang menyatakan perang terhadap pasangan tersebut. Akhir tragis Cleopatra. Dalam pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi, pasukan Octavianus mengalahkan pasukan Cleopatra dan Mark Antony. Menyusul kekalahan ini, Mark Antony bunuh diri dengan menjatuhkan pedangnya, percaya bahwa Cleopatra sudah mati. Cleopatra, pada gilirannya, mengambil nyawanya sendiri dengan diduga membiarkan ular berbisa menggigitnya. Kematian Cleopatra menandai berakhirnya dinasti Ptolemes dan awal kekuasaan Romawi di Mesir. Nomor 3, Anne Boleyn. Anne Boleyn adalah istri kedua Raja Henry ke-8 dari Inggris. Ia lahir sekitar tahun-tahun 1501 sampai tahun 1507 di Blickling Hall, Norfolk atau Castle Hever, Kent. Anne adalah putri dari Thomas Boleyn, Earl of Wiltshire, dan Elizabeth Howard. Masa kecilnya dihabiskan di Eropa, di mana ia menjadi dayang bagi beberapa bangsawan, termasuk Margaret dari Austria dan Mary Tudor, saudari Raja Henry VIII.
Anne memainkan peran penting dalam reformasi Inggris dan pemisahan gereja Inggris dari gereja Katolik. Ketika Raja Henry VIII ingin menceraikan istri pertamanya, Catherine dari Aragon, untuk menikahi Anne, Paus Clemens VII menolak memberikan izin. Hal ini mendorong Henry untuk memutuskan hubungan dengan gereja Katolik dan mendirikan gereja Inggris, di mana ia menjadi pemimpin tertingginya. Anne dinobatkan sebagai Ratu Inggris pada tahun 1533, dan pada tahun yang sama, ia melahirkan putri mereka, Elizabeth, yang kelak menjadi Ratu Elizabeth I. Namun, Anne gagal memberikan Henry seorang pewaris laki-laki, yang menyebabkan ketegangan dalam pernikahan mereka. Pada tahun 1536, Anne dituduh melakukan perzinahan, pengkhianatan, dan sihir. Tuduhan ini diduga kuat bermotif politik, karena banyak pihak di istana yang merasa terancam oleh pengaruh Anne. Setelah persidangan yang kontroversial, Anne dinyatakan bersalah dan dieksekusi di Menara London pada tanggal 19 Mei tahun 1536. Ia menjadi permaisuri Inggris pertama yang dihukum mati di depan umum. Kisah Anne Boleyn penuh dengan intrik politik dan konspirasi di istana Inggris. Pengaruhnya dalam sejarah Inggris sangat besar, terutama karena perannya dalam reformasi Inggris dan kelahiran Elizabeth I, salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah Inggris. Nomor 2, Putri Diana. Putri Diana, mantan istri Pangeran Charles dari Inggris, dikenal karena kecantikannya, gaya modisnya, dan dedikasinya terhadap berbagai kegiatan amal. Diana Frances Spencer lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1961 di Sandringham, Norfolk, Inggris. Dia menikah dengan Pangeran Charles pada tanggal 29 Juli tahun 1981 dan menjadi Putri Wales. Dari pernikahan ini, mereka memiliki dua anak, Pangeran William dan Pangeran Harry. Diana sangat aktif dalam berbagai kegiatan amal, termasuk kampanye untuk kesadaran AIDS dan upaya internasional untuk melarang penggunaan ranjau darat. Keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan membuatnya sangat dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun, kehidupan pribadinya penuh dengan tantangan. Pernikahannya dengan Pangeran Charles mengalami banyak masalah, termasuk perselingkuhan dan tekanan dari media. Mereka akhirnya bercerai pada tanggal 28 Agustus tahun 1996. Kematian tragis Diana terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 1997 dalam sebuah kecelakaan mobil di terowongan Ponte de l'Alma di Paris, Prancis. Kecelakaan ini juga merenggut nyawa kekasihnya, Dodi Fayet, dan sopir mereka, Henry Paul. Kematian Diana memicu gelombang duka yang mendalam di seluruh dunia dan menimbulkan berbagai teori konspirasi. Banyak yang percaya bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari konspirasi besar yang melibatkan keluarga kerajaan Inggris. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa Diana dibunuh karena hubungannya dengan Dodi Fayet, yang merupakan seorang Muslim, dianggap tidak sesuai dengan citra keluarga kerajaan. Ada juga yang percaya bahwa Diana sedang hamil pada saat kematiannya, yang akan menjadi skandal besar bagi keluarga kerajaan. Meskipun berbagai penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa kematiannya adalah akibat kecelakaan, spekulasi dan teori konspirasi terus berlanjut hingga hari ini. Diana dikenang sebagai sosok yang penuh kasih dan berani, yang menggunakan posisinya untuk membawa perubahan positif di dunia. Warisannya terus hidup melalui anak-anaknya dan berbagai yayasan amal yang didirikannya. Nomor 1, Marie Antoinette. Marie Antoinette, Ratu Prancis, dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kontroversial. Lahir pada tanggal 2 November tahun 1755 di Wina, Austria, sebagai anak ke-15 dari Kaisar Frans I dan Maria Theresa, Ratu Austria, ia diberi nama Maria Antonia Josepha Johanna. Pada usia 14 tahun, ia menikah dengan Louis Auguste, yang kemudian menjadi Raja Louis XVI dari Prancis. Pernikahan ini merupakan bagian dari perjanjian politik antara Austria dan Prancis untuk memperkuat aliansi antara kedua negara. Sebagai Ratu Prancis, Marie Antoinette dikenal dengan gaya hidupnya yang glamor dan ekstravaganza. Istana Versailles, tempat tinggalnya, menjadi saksi dari pesta-pesta megah, pakaian yang sangat mahal, dan dekorasi yang sangat indah. Ia memiliki koleksi busana yang mengesankan,
termasuk gaun-gaun yang dihiasi dengan permata dan bahan-bahan mewah. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari gaya hidupnya adalah pembangunan Petit Trianon, sebuah paviliun pribadi di Versailles yang ia gunakan untuk melarikan diri dari formalitas istana dan menghabiskan waktu dengan teman-teman terdekatnya. Namun, kemewahan yang dikelilingi Marie Antoinette seringkali tidak dipahami atau diterima dengan baik oleh rakyat Prancis. Selama periode ini, Prancis mengalami kesulitan ekonomi yang parah, termasuk kelaparan dan inflasi. Gaya hidup mewah Marie Antoinette, yang seringkali terlihat kontras dengan penderitaan rakyat, memperburuk pandangan negatif terhadap dirinya. Marie Antoinette menjadi simbol kebencian rakyat Prancis terhadap aristokrasi selama Revolusi Prancis. Ia dituduh terlibat dalam berbagai konspirasi untuk mempertahankan kekuasaan monarki. Tuduhan-tuduhan ini, baik yang benar maupun yang tidak, menyebabkan penangkapannya pada tahun 1792. Setelah menjalani persidangan yang penuh dengan tuduhan dan fitnah, ia dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1793, Marie Antoinette dieksekusi dengan guillotine di Place de la Révolution di Paris. Eksekusinya menandai akhir dari era monarki absolut di Prancis dan menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi selama Revolusi Prancis. Demikianlah kisah 7 wanita cantik yang terseret dalam pusaran konspirasi besar. Kehidupan mereka, bak sebuah panggung drama, penuh dengan intrik, teka-teki, dan tragedi yang membuat kita terhenyak. Apakah mereka korban, dalang, atau sekadar pemain dalam permainan besar? Jawabannya tetap menjadi misteri yang menggantung di udara. Jika Anda terpesona oleh cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe. Karena di sini, di Chuck Reef YouTube channel, kami akan terus membawa Anda menjelajahi kisah-kisah penuh keajaiban dan rahasia dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana fakta dan misteri akan kembali beradu.